tidak sadar ekonomi. Seseorang anak yang menuntut orang tuanya untuk minta sesuatu yang dimana itu akan memberatkan orang tuanya. Dan ini bukan hal yang pertama. Hola netizen yang tercinta, beredar video seorang pria minta dibelikan motor Kawasaki Ninja 250cc. Namun ayahnya hanya mampu membelikan Honda CBR 150. Video yang pertama kali diunggah oleh akun TikTok @bang_jago motor itu viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat seorang pria yang terlihat sudah cukup dewasa mencoba motor Kawasaki Ninja berwarna merah yang ia inginkan. Sedangkan sang ayah hanya bisa melihat dengan raut muka sedih karena uangnya tidak cukup membeli motor tersebut. Penjual motor itu menjelaskan kepada ayah pria tersebut jika anaknya tidak mau motor lain selain Kawasaki Ninja 250cc. Namun ayah pria itu mengaku jika hanya memiliki uang 10 juta rupiah. Ayah pria itu berusaha nego harga motor tersebut di harga 12 juta rupiah. Namun penjual tidak bisa memberikan dengan alasan rugi. Di akhir video, ayah pria tersebut akhirnya meminta untuk menunda membeli motor itu dan merundingkannya dulu dengan sang anak. Video itu sendiri sudah dihapus, tapi video yang sudah terlanjur menyebar di media sosial itu ramai dikomentari netizen yang berbakti. Banyak yang merasa kasihan dengan bapak-bapak itu karena dipaksa membelikan motor, padahal anaknya terlihat sudah dewasa. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Please tolong dengerin adik-adikku, terutama kalian para cowok-cowok. Kalian sadar gak sih, beruntunglah kalian yang seandainya masih di usia 20 plus masih di bawah ketiak orang tua kalian, terutama bapak. Mungkin kalian bakal apa sih bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya apa ya? Mungkin kalian akan mendiskriminasi bapak kalian. Oh, bapakku gak bisa beli ini, gak bisa beli ini itu. Kalian masih bersyukur di usia 20 tahun plus kalian itu masih tinggal sama orang tua kalian. Bayangin kita yang jangankan usia 20, jangankan sebesar itu. Kita dari umur 5 tahun udah ditinggal sama bapak, nggak ngerasain kasih sayang bapak, nggak bisa minta ini itu sama bapak. Bayangin, mungkin kalian menyepelekan sebuah perjuangan bapak, sebuah pengorbanan bapak, karena mungkin kalian tidak pernah merasakan bagaimana ditinggal sama bapak ya. Jadi kalau mungkin di antara kalian ada yang sebagai anak laki-laki nonton video ini, pikirkan sekali lagi. Kalau kalian cuman marah sama bapak, cuman marah sama orang tua kalian misalnya, cuman gara-gara kalian minta sesuatu dan belum keturutan, harusnya kalian tuh malu. Harusnya. Memang sih tidak semua orang terlahir dalam keadaan kaya, tidak. Tapi setidaknya kamu sebagai laki-laki harusnya lebih bisa mawas diri gitu ya. Semoga adik-adikku sekalian nggak ada yang kayak gini. Kalian dibeliin motor pun udah alhamdulillah, kalian diturutin apa yang kalian mau aja udah alhamdulillah. Jangankan kalian minta barang-barang deh, kalian bisa hidup bareng sama bapak ibu kalian sampai umur kalian setua itu. Anggap aja 20 plus itu udah lebih dari alhamdulillah. Pandanglah kami yang tidak tinggal dengan orang tua ya. Semoga kalian ada yang lihat video kakak. Celana renang, kok iso-iso wae kon niku. Aku di-tag wong akeh perkara videomu iki. Aduh, kudune minimal awakmu iki ngoco yo. Rupamu iki 11 12 mek bapakmu yo, meh padha tuweke. Kudune izin sik njaluk-njaluk nang bapake. Wis ditawani CBR, njaluke malah Ninja. Ngomongi ambek rokokan ini. Kacek titik, Pak. Ndasmu gembuk kacek titik. Ya. Wong atasane gawe budal ngarit ae njaluk Ninja, Cak. Minimal kerja, Cak, minimal kerja. Untuk Bapak, saya doakan Bapak rezekinya lancar, semoga Bapak dipermudahkan segala urusannya, diperbanyak rezekinya. Dan untuk anaknya, gue tahu lu pengen motor Ninja, lu pengen motor yang sport, lu pengen motor yang mahal, tapi nggak semudah itu bro. Lu harus kerja, apalagi gue lihat juga umur lu juga udah lumayan tua gitu. Udah gak pantas lu ngerengin ke orang tua, minta gono gini, yang ada lu harus ngasih orang tua gimana. Nah, ini yang kayak gini-gini nih. Bapaknya maksain, terus anaknya minta yang lebih dari kapasitas orang tuanya. Gila. Kerja. Masa minta sama orang tua terus? Bro, udah gede. Kasihan itu bapaknya. Masa bapaknya udah sepuh gitu masih dimintain motor, nggak malu apa? Kerja, cari uang, kumpulin, baru beli motor. Ini sebuah fenomena yang sebenarnya sudah banyak terjadi di luaran sana, yaitu tanda kutip tidak sadar ekonomi. Seseorang anak yang menuntut orang tuanya untuk minta sesuatu yang dimana itu akan memberatkan orang tuanya.
Dan ini bukan hal yang pertama. Kalian pasti sering terjadi lihat atau menyaksikan, baik itu di TikTok ataupun dimanapun itu, seseorang yang misalkan nendang pintu untuk beli motor, nangis guling-guling untuk minta motor. Bahkan pernah teman saya itu levelnya to the extreme, dia menjual motornya, hasil penjualan motornya itu dibawa ke dealer, kemudian untuk DP motor. Tahu-tahu motor itu dibawa ke rumah. Nah di situ teman saya ditanyai sama ibunya, nah motor siapa? Motorku. Terus yang mau bayar siapa? Ibu lah. Dan akhirnya teman saya itu punya motor baru. Ini udah level gila. Namun memang secara sistem sekarang itu memang semudah itu. Ingat, ini bukan saya mau mengajari. Dan saya lihat sekarang orang tua sekarang itu sangat-sangat baik kalau saya bilang. Super baik. Beda dengan orang tua generasi saya ya, dimana orang tua generasi saya ketika minta sesuatu yang mereka tidak mampu itu nggak peduli, nggak ada rasa malu, nggak ada rasa apa, ya udah digajul aja bawa pulang, itu seperti itu. Dan ketika saya meminta sesuatu minimal harus ranking 1 dulu atau minimal melakukan apa dulu. Namun memang sekarang banyak saya lihat sebuah fenomena itu ketika seorang anak minta sesuatu terhadap orang tua tidak memenuhinya, maka orang tua tersebut akan terlihat buruk di sosial sekitarnya, dan itu malah lebih menyakitkan bagi orang tua daripada istilahnya menghajar anaknya ya, untuk dalam konteks mendidik anak. Buat kalian-kalian yang masih dibiayai orang tua, masih ketika meminta sesuatu terhadap orang tua, kalian perlu satu hal yang tanda kutip adalah sadar ekonomi. Ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Kalian ketika memiliki sebuah keinginan, kalian sadar akan ekonomi kalian, maka kalian kemungkinan untuk memaksa memenuhi hal tersebut itu akan turun. Ini juga pula akan membuat kalian memiliki namanya kontrol terhadap diri kalian untuk melakukan sesuatu hal yang buruk. Karena tidak sedikit banyak anak yang melakukan sesuatu yang tanda kutip itu kriminal supaya bisa memiliki atau menyamai teman-temannya. Coba kalian yang udah jadi orang tua komen, dan kalian yang merasakan pendidikan orang tua kalian seperti apa, coba ceritakan. Jika kalian ada di posisi bapaknya atau kalian di posisi anaknya. Dulu saya juga pernah nakal, tetapi ya tidak seperti ini ya, sampai bikin orang tua itu pusing. Kalau ini sudah sangat bikin pusing orang tua. Beruntung orang tua zaman sekarang itu lebih sayang sama anak ya, daripada orang tua yang zaman dulu. Itu kalau misalkan anaknya itu bandel, minta apa-apa, terus orang tuanya itu memang nggak mampu, terus anaknya itu malah ngamuk, malah diamuk balik sampai digunakan nih gagang pecut ya, dipecut sahabat sekalian. Beda anak zaman sekarang, malah orang tuanya itu yang kalah. Katanya orang tuanya itu nggak sayang sama anak, padahal bentuk kepedulian orang tua sayang sama anak itu bukan karena orang tua itu sering ngasih, tetapi orang tua sayang sama anak itu bisa memberikan semampu yang orang tua itu punya. Jadi kita itu harus sadar diri ya dengan apa yang dipunyai orang tua. Misalkan orang tuanya miskin, ya kita harus sadar diri bahwa kita itu memanglah miskin. Jadi jangan seenak jidat minta yang hal seperti itu ya. Nah, sedikit contoh seperti saya ini usaha bengkel ya, itu diawali dari apa? Orang tua membelikan kendaraan itu seperti ini. Nah, ini motor Satria 2 tak itu dulunya, tapi mesinnya itu sudah tak jualin retel ya, sudah nggak ada lah. Nah ini itu ya, ini adalah salah satu bukti orang tua itu sayang sama anak, sudah membelikan kendaraan walaupun rongsok ya. Ini saya dikasih orang tua, saya minta motor, tetapi ya udah beliin apa saja yang orang tua buat ya, dibeliin ini motor Satria 2 tak hiu ya. Nah di sini saya digunakan untuk apa? Untuk belajar praktek bongkar pasang kendaraan, terutama bongkar pasang mesin sama di kelistrikan ya. Jadinya hasilnya apa ya, ini untuk masa depan anaknya ya, untuk masa depan saya nih seperti ini ya. Jadi buat kalian, tolong hargai perasaan orang tua. Kalau emang orang tuanya nggak mampu, jangan menuntut.